Ya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, mari kita bahas tentang kilas balik ya, kilas balik soal-soal UN ya, yang berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini nanti kita fokus pada apa? Menentukan persamaan kuadrat baru ya, yang akar-akarnya diketahui. Oke, nanti kita bahas tiga soal ya, tiga soal tentang cara menentukan persamaan kuadrat baru. Langsung saja untuk nomor satu ya. Saya baca dulu, jika akar-akar persamaan kuadrat minus x kuadrat plus 7x minus 6 sama dengan 0 adalah P dan Q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P minus 2 dan Q minus 2 adalah, oke ya, ini adalah pilihannya. Nah, bagaimana caranya? Coba jika kita mempunyai akar P dan Q ya, jika kita mempunyai akar P dan Q, maka persamaan kuadrat baru, persamaan kuadratnya ya, itu kan dirumuskan dengan ini, x kuadrat dikurangi jumlah akar ya, berarti P plus Q ya, kemudian ditambah perkalian akar. Itu ya yang menjadi dasar ini ya. Perhatikan, nanti kita gunakan terus ketika ada persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar P dan Q gitu ya, maka persamaannya adalah x kuadrat dikurangi jumlah akar x ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Nah, sekarang gini, kalau kita mempunyai akar ini, P dikurangi 2. Nah, kebetulan akar yang kita cari adalah P minus 2 dan Q minus 2. Nah, maka persamaan kuadratnya apa? Berarti persamaan kuadratnya nanti yang kita cari adalah x kuadrat dikurangi jumlahan akar-akar. Berarti ini kita jumlahkan ya. P minus 2 ditambah Q minus 2 X ditambah perkaliannya. P dikurangi 2 Q dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini nanti kita harus mencari nilai ini ya. Kita cari nilainya, yang sini juga kita cari nilainya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, di soal kita sudah mempunyai ya, P dan Q adalah akar-akar dari minus x kuadrat plus 7x dikurangi 6. Nah, pada soal itu, nanti kita peroleh jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, gimana cara mencarinya? Coba perhatikan di sini ya, fokus ya. Di sini, akar-akarnya adalah P dan Q. Nah, maka diperoleh jumlah akar-akar. Berarti kita cari P plus Q-nya. Itu kan diketahui apa rumusnya? Minus B per A. Nah, coba perhatikan di sini. Minus B-nya berapa? Di sini AX kuadrat plus BX plus C. Berarti B-nya adalah 7 per A-nya 1 ya. A-nya minus 1. Nah, berarti diperoleh 7. P plus Q sama dengan 7. Kalau hasil kalinya PQ itu berapa? C per A. C-nya minus 6, A-nya minus 1. Berarti minus 6 dibagi minus 1 ya. 6. Oke, kita sudah mempunyai jumlah dan hasil kali akar-akar. Sekarang kita fokus ke ini, persamaan kuadrat baru. Berarti kita mencari apa? P dikurangi 2 ditambah Q dikurangi 2. Oke, kita cari. P dikurangi 2 ditambah Q dikurangi 2. Sama dengan P tambah Q ya. P plus Q minus 2 ditambah minus 2 itu kan minus 4. Hasilnya berapa? Tadi diperoleh P plus Q-nya berapa? 7. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Oke, ketemu. Sekarang perkaliannya P dikurangi 2 dikali Q dikurangi 2. Coba kita jabarkan. P dikali Q ya. Saya tulis P Q. Kemudian P kali minus 2. Saya tulis minus 2P. Minus 2 kali Q. Berarti minus 2Q. Minus 2 dikali minus 2. Berarti plus 4. Kalau kita sederhanakan menjadi PQ dikurangi 2, ini bisa disatukan ya, P plus Q gitu ya, plus 4.
Nah, tadi diperoleh PG-nya berapa? 6 dikurangi 2 kali 7 ditambah 4. 6 dikurangi 14 ditambah 4. Hasilnya minus 4. Nah, kan sudah diperoleh ya jumlah dan hasil kali. Berarti ini kita peroleh persamaan kuadrat baru. Tinggal kita masukkan aja hasil-hasil ini ke sini. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurangi ini hasil jumlah. Tadi diperoleh hasil jumlah 3 ya. Berarti dikurangi 3X. Kemudian hasil kalinya minus 4. Kita tulis minus 4 sama dengan 0. Nah, ini hasil persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P dikurangi 2 dan Q dikurangi 2. Jadi jawaban yang benar pilihan E. Ya, sudah ya, betul ya. Oke, sangat mudah ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang nomor 2 tentang sama ya, mencari persamaan kuadrat baru. Oke, saya baca dulu soalnya. Misalkan X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 6X plus 7 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2X1 ditambah 1 dan 2X2 ditambah 1 adalah, nah nanti caranya seperti tadi ya. Berarti yang akan kita cari ya, nanti persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini. Nah, saya tulis dulu awalnya 2X kuadrat dikurangi 6X plus 7 sama dengan 0. Kalau kita mencermati AX kuadrat plus BX plus C, berarti diperoleh A sama dengan 2, gitu ya. B sama dengan minus 6, C sama dengan 7. Nah, sekarang hasil jumlah akar-akar, X1 ditambah X2, itu kan sama dengan minus B per A. Berarti minus B-nya tadi minus 6, A-nya 2. Hasilnya adalah 3. Kalau hasil kali X1, X2 itu kan sama dengan C per A. Gitu ya. C per A-nya, C-nya adalah 7 per 2. Nah, yang akan kita cari adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2X1 plus 1 dan 2X2 plus 1. Berarti nanti bentuknya gimana? X kuadrat dikurangi jumlahannya. Berarti jumlahnya 2X1 plus 1 ditambah 2X2 plus 1 gitu ya. X ditambah perkaliannya. Berarti perkaliannya 2X1 plus 1 2X2 plus 1. Nah, nanti yang kita cari ini ya. Berarti kita harus mencari nilai ini, penjumlahan ini dan perkalian ini harus kita cari dulu dengan memanfaatkan yang ini ya, yang kita peroleh di awal. Lanjut, langsung saja kita cari 2X1 ya, 2X1 ditambah 1 gitu ya, ditambah 2X2 ditambah 1. Coba kita sederhanakan menjadi 2. Ini kan bisa digabung ya, 2X1, 2X2. Berarti 2X1 ditambah X2. Kemudian ditambah 1 ditambah 1 kan 2. Saya tulis 2. Nah, sehingga diperoleh 2. X1 ditambah X2 tadi kan 3 ditambah 2. Nah, hasilnya 6 ditambah 2 ya. Berarti 8. Oke, hasil penjumlahan sudah kita peroleh 8. Lanjut, sekarang kalau perkaliannya kita cari 2X2 plus 1 ya. Kita kalikan 1 per 1 ya. 2X1 dikali 2X2 berarti 4X1 X2. 2X1 dikali 1 berarti plus 2X1. 1 dikali 2X2 berarti 2X2. 1 dikali 1 ya, berarti 1. Sehingga diperoleh 4X1 X2 ditambah 2 X1 plus X2 ditambah 1. Coba kita lihat perkaliannya. X1 kali X2 tadi 7 per 2 ya. Berarti 4 dikali 7 per 2 ditambah 2. X1 ditambah X2 nya 3 ditambah 1.
Oke, ini hasilnya adalah 14 ditambah 6 ditambah 1. Hasilnya adalah 21. Nah, diperoleh hasil jumlah akar yang baru adalah 8 dan hasil kalinya 21. Kita tinggal masukkan ke sini ya. Oke, langsung saja. Dari sini diperoleh X kuadrat dikurangi hasil jumlah tadi 8X jumlah ditambah berapa? 21 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi diperoleh X kuadrat dikurangi 8X plus 21. Jadi jawaban yang benar pilihan C. Gitu ya. Intinya berarti kita harus mencari ini hasil dari akar-akar yang baru, jumlah dan hasil kalinya ya, dengan memanfaatkan akar-akar yang lama. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, nomor 3. Langsung saja saya baca dulu ya. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 4X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 ditambah X2 dan X1 dikurangi X2 adalah, nah dari sini kita tulis dulu 4X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 sama dengan 0 ya. A-nya sama dengan 4, B-nya minus 2, kemudian C-nya berapa? Minus 1. Berarti kalau jumlah akar-akar X1 ditambah X2 itu sama dengan berapa? X1 ditambah X2 berarti min B per A. Minus B-nya minus 2 per 4. Oke, hasilnya setengah ya. Hasil 1 dikali X2 itu kan C per A. C-nya minus 1, A-nya 4. Berarti minus 1/4. Nah, sekarang kita cari persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 ditambah X2, X1 kali X2 ya. Oke, berarti nanti persamaan kuadrat barunya adalah gini. X1, maaf, kalau akar-akarnya ini ya, nanti persamaan kuadratnya baru adalah ini. X kuadrat ditambah jumlah akar-akar. Berarti X1 plus X2 ditambah X1 X2 X ditambah, maaf ini berarti pengurangan, maaf tadi rumusnya dikurangi ya, kemudian ditambah perkaliannya, berarti perkaliannya adalah X1 ditambah X2 dikali X1 X2 sama dengan 0. Oke, langsung aja ini ya, X kuadrat, kita langsung ke fokus ke persamaan baru. X kuadrat dikurangi tadi X1 ditambah X2 hasilnya setengah ditambah minus 1/4 X gitu ya, ditambah berapa? Perkaliannya setengah dikali minus 1/4 sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh X kuadrat dikurangi, kita samakan penyebut, ini kan setengah ditambah minus 1/4, berarti setengah dikurangi 1/4. 2/4 dikurangi 1/4 X. Ini dikalikan langsung 1/8 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi, ini kan 2/4 dikurangi 1/4, berarti hasilnya 1/4 X dikurangi 1/8 sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan 8 semua ya, kedua ruas kita kalikan 8, diperoleh hasil 8x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat barunya itu adalah 8x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi jawaban yang benar pilihan C. Oke ya, begitu ya. Sudah jelas ya kilas balik tentang soal UN berkaitan dengan cara menentukan persamaan kuadrat baru. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.